Kunjungan Presiden Republik Indonesia Joko Widodo awal pekan kemarin memicu spekulasi politik. Jokowi dinilai memamerkan pasangan Prabowo Subianto-Erick Thohir sebagai pasangan yang ideal. Kunjungan Presiden Republik Indonesia Joko Widodo ke Malang, Jawa Timur awal pekan ini memicu spekulasi politik. Dalam kunjungan ke PT Pindad dan ke salah satu pasar, Jokowi didampingi Menteri Pertahanan Prabowo Subianto dan Menteri BUMN Erick Thohir. Tak sekedar kunjungan biasa, ada momen istimewa saat Prabowo menyetir mobil Mau yang membawa Presiden dan Ibu Iriana. Di samping Prabowo duduk Erick Thohir yang terlihat ceria. Sejumlah pihak menilai bahwa Jokowi tengah memamerkan pasangan Prabowo-Erick. Namun Jokowi menyatakan bahwa kunjungan kerja ke PT Pindad didampingi Prabowo dan Erick karena keduanya merupakan menteri yang berkaitan. Apa sudah jadi pasangan ini, direstui jadi pasangan ini Pak? Datang bersama Pak Prabowo dan Pak Erick. Kita mau ke Pindad. Bukan direstui jadi pasangan Pak? Ke Kabupaten Malang ini mau ke Pindad. Pindad itu berada di bawah Pak Menteri BUMN Erick Thohir dan di bawah Pak Menteri Pertahanan Pak Prabowo, ya. Pak Jokowi. Tak hanya kali ini saja Presiden Jokowi memamerkan Prabowo Erick. Saat menonton pertandingan Timnas Indonesia melawan Argentina, Jokowi didampingi Erick Thohir yang juga Ketua Umum PSSI dan ditemani Prabowo yang tak ada kaitan tugasnya dengan sepak bola. Keduanya juga diundang makan siang bersama di Istana Bogor pada 16 Juli lalu. Pakar komunikasi politik Karim Suryadi menilai kunjungan kerja Presiden Jokowi ke Malang bukan kunjungan kerja biasa. Kalau pertemuan dengan Pindad itu sebagai kedapatan news ya, sebuah kebetulan yang menemukan momentumnya. Tetapi kita dengar ya secara konsisten PAN menyuarakan Erick Thohir sebagai kandidat cawapres yang akan diusungnya. Sekali lagi saya bilang pasti PAN tidak akan diam dan akan merancang berbagai kegiatan momentum untuk mempertemukan Prabowo dengan Erick Thohir dan tentu saja melibatkan Presiden Joko Widodo. Nah, hanya saya katakan sekali lagi, fatsun politik mengajarkan karena Gerindra dengan PKB sudah menjalin kesepakatan, saya tidak tahu isi deklarasinya, tetapi paling tidak komunikasi tripartit antara Gerindra, PKB, dan PAN itu akan menentukan siapa sebenarnya yang akan disandingkan dengan Prabowo. Hal senada disampaikan pakar politik Siti Zuro. Ia menilai ada desain politik yang berhubungan dengan Pilpres 2024. Saya melihat bahwa kebersamaan antara Prabowo dan Erick Thohir belakangan ini cenderung cukup intensif ya. Kebersamaan itu tidak hanya terlihat ya, baik itu di istana tapi juga dalam beberapa kunjungan dan kebersamaan bahkan dengan Presiden dalam hal ini untuk membahas tentunya hal-hal yang bersifat tentunya dengan pemerintahan maupun yang kita tidak tahu adalah juga dalam konteks menyongsong pemilu. Kebersamaan antara Prabowo dan Erick Thohir tentunya ini bukan kebetulan, tapi ini adalah memang ada desain yang untuk menyongsong pemilu 2024 di mana keduanya tidak tertutup kemungkinan akan berpasangan. Namun hal itu dibantah oleh politisi senior PDIP Pandana Baban. Ia menyatakan acara di PT Pindad murni kunjungan kerja, tidak ada kaitannya dengan politik. Tugas Presiden bukan menjodohkan pasangan Capres-Cawapres. Artinya Presiden itu kerjaannya kerjaan negara, bukan sekali Presiden itu datang ke itu pekerjaan negara, pekerjaan pemerintah, bukan dalam kaitan jodoh-jodohin si Erick sama Prabowo atau mempererat hubungan mereka, tidak gitu loh.
Waketum Partai Gerindra, Ferry Juliantono juga menilai kunjungan Presiden dengan Prabowo dan Erik merupakan kunjungan kerja biasa. Namun Gerindra menilai positif atas respon masyarakat yang mengaitkan dengan Pilpres. Ya, kalau kita letakkan konteksnya untuk mengunjungi industri strategis pertahanan, ya ini adalah peristiwa biasa. Tapi kalau lihat misalkan masyarakat melihat bahwa ini peristiwa politik, ya menurut saya kami ya gembira kalau misalkan masyarakat juga merespon ini secara positif gitu, bahwa gesturnya Pak Jokowi selaku Presiden seperti ingin memberikan pernyataan visual kepada masyarakat bahwa Pak Jokowi juga mendukung Pak Prabowo sebagai calon presiden, misalkan seperti itu. 3 bulan menjelang masa pendaftaran Capres-Cawapres, Partai Gerindra yang berkoalisi dengan PKB belum juga mengumumkan bakal Cawapres yang akan mendampingi Prabowo. Sebagai partai koalisi utama Gerindra, PKB sejak awal menginginkan Muhaimin menjadi Cawapres. Koalisi Kebangkitan Indonesia Raya berpotensi mendapatkan peserta baru, yaitu PAN. PAN datang dengan menawarkan Erick Thohir sebagai Cawapres. Meski PKB menjadi rekan koalisi utama dan mengincar posisi Cawapres, bukan hal yang tak mungkin jika Prabowo lebih memilih Erick Thohir. Karim Suryadi menilai momen saat Jokowi disetiri Prabowo yang didampingi Erick sebagai sebuah kode keras. Nah, itu sebenarnya yang paling memberikan kode kuat ya. Bukan saja momen di mana Prabowo menyetiri didampingi oleh Erick Thohir dan di belakangnya ada Joko Widodo dan istrinya. Bukan saja itu menunjukkan kedekatan antara Prabowo dengan Erick Thohir, tapi sekaligus juga menunjukkan backup ya, atau dibilang restu lah. Kalau tidak dibilang restu, endorsement lah. Sebab kita kesulitan memilih bahasa apa lagi. Kalau tidak ada maksud untuk menyimbolkan sesuatu yang melambangkan dukungan atau setidak-tidaknya kedekatan antara Presiden Joko Widodo, Prabowo dan Erick Thohir, mengapa mereka memilih satu kendaraan? Sebab kendaraan banyak. Dan nggak ada urgensinya mereka bareng gitu loh. Nggak ada urgensinya. Selain kepentingan untuk menunjukkan itu. PKB akan menerima Erick Thohir yang ditawarkan PAN selama komunikasi politik mereka berjalan baik. Erick Thohir juga dinilai memiliki lebih banyak keunggulan untuk mendampingi Prabowo. Tapi kalau misalnya komunikasinya dilakukan tripartit antara PAN yang mengusung Erick Thohir, kemudian Prabowo dan PKB, menurut saya konsensus bisa dibangun. Karena perkara politik adalah soal siapa mendapatkan apa. Jadi tinggal berbagi saja begitu ya. Jadi tidak tertutup dari sisi ini. Apalagi kalau kita lihat misalnya latar Erick Thohir gitu ya, yang notabene adalah pengusaha sekaligus juga penguasa badan usaha plat merah. Jadi klop gitu ya, dari sisi kapasitas mengelola urusan publik, pemerintahan, bisnis mumpuni, dan dari sisi gizi politik juga, dana politik juga bisa diandalkan. Sebagai Presiden Republik Indonesia, Jokowi memiliki kepentingan politik dalam suksesi 2024. Ia memiliki sejumlah program dan kebijakan yang harus dilanjutkan. Prabowo Erick dinilai sebagai salah satu pasangan yang bisa meneruskannya. Apa dampaknya bagi Jokowi dalam hal ini kalau pasangan Prabowo dan Erick ini menang? Ya tentunya ini adalah karena peran penting dari Jokowi, sehingga setelah katakan purna bakti nanti gitu, setelah tidak menjadi presiden lagi, apapun yang diangan-angankan diharapkan untuk meneruskan kebijakan-kebijakannya itu bisa diharapkan nantinya adalah Prabowo dan Erick ini yang akan melanjutkan. Ini antara lain yang terbaca oleh publik tentunya. Betulkah kebersamaan Jokowi dengan Prabowo Erick hanya berkaitan dengan urusan kenegaraan? Atau ini sebuah kode keras menjelang Pilpres 2024 nanti?